Oke, perjalanan kita hari ini, kita sudah berada di salah satu destinasi wisata yang sangat indah dan eksotik, namanya Permandian Air Terjun Kabura-Burana. Iya. Terletak di Desa Lawela Selatan, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan. Kebetulan saya sudah bersama dengan Kepala Desa Lawela Selatan, Pak Awal. Kita akan bercerita banyak hal soal destinasi wisata Kabura-Burana ini. Oke Pak Desa, mungkin Pak Desa bisa memberikan gambaran kepada kita semua di sini awal mula permandian ini nih kayak apa, termasuk mungkin Kabura-Burana itu maknanya seperti apa Pak Desa? Iya. Jadi alhamdulillah ada kedatangan dari teman-teman Dari Bang Jai ini. dari Banja ini, ya, ada sedikit untuk penjelasan terkait wisata Kabura-Burana. Awal mula dari Kabura-Burana. Jadi objek wisata yang ada di Kabura-Burana ini terletak di Desa Lawela Selatan. Namanya itu Permandian Kabura-Burana. Adapun arti dari Kabura-Burana itu, kalau bahasa daerah kami di sini, bahasa Pancana, Kabura-Burana itu air yang berbusa-busa. Alhamdulillah dengan air yang berbusa-busa ini mungkin agak sedikit unik untuk para pengunjung. Hingga bisa mereka tertarik dengan wisata yang ada di Desa Lawela Selatan ini. Nah, adapun untuk sejarah atau mungkin asal mula Permandian Kabura-Burana ini, memang dari semenjak terbentuknya Desa Lawela Selatan ini, atau mungkin dari tahun 1970-an itu, masih kami bergabung di satu desa. Memang ini bagian dari aset desa, yang dimana sangat membantu masyarakat yang ada di Desa Lawela Selatan yang berhubungan dengan air bersih. Nah, jadi ini natural Pak. Iya. Ya. Alami ya, sangat Alami. Ya. Terus yang kemudian ini kan dari sejak ini menjadi salah satu destinasi wisata, itu pengunjung termasuk pengelolanya ini seperti apa ini? Ya. Dari untuk pengunjungnya, alhamdulillah kalau di setiap hari-hari libur atau mungkin di tanggal merah itu agak lumayan Pak pengunjungnya, baik dari luar kota atau mungkin di tetangga-tetangga desa. Nah, kedua, terkait untuk pengelolaan di wisata Kabura-Burana ini, kami bekerja sama dengan BUMDes, yang namanya Pokdarwis. Jadi dengan biasa kita sebut itu kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata. Adapun untuk pembagiannya, karena ini perlu kita sadari di beberapa spot-spot yang ada, kemarin ada kolaborasi dengan Pemda. Ya. Jadi di situ ada yang kami sepakati MOU-nya sebesar 70 dan 30%. Yang 70% itu kembali dipercayakan kami ke pemerintah desa, dan untuk yang 30%-nya ke daerah. Oke. Terus yang kemudian sampai sejauh ini, tentu kan sentuhan-sentuhan dari berbagai pihak termasuk pemerintah desa ini sudah seperti apa? Karena kita dengar dan itu kita sudah saksikan bersama di 2022 ini kan, Desa Lawela Selatan ini masuk destinasi wisata Nusantara ya, dari Kementerian Desa. Itu bagaimana? Ya, alhamdulillah terkait untuk prestasi yang kami dapatkan kemarin di kementerian, itu tentunya tidak lepas dari kolaborasi kerjasama dengan pemerintah daerah. Hanya karena sehubungan dengan untuk bisa kami masuk di prestasi lomba desa wisata Nusantara itu, tentunya di sini ada giat-giat dari kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas dari desa. Di satu sisi terkait untuk keindahan atau mungkin bagaimana pengunjung itu hingga nyaman dan ramai mengunjungi wisata Kabura-Burana. Nah, maka di situ untuk bisa kami masuk di peringkat ketiga itu, di situ ada banyak hal yang kami lakukan di satu sisi untuk promosi wisatanya. Nah, karena tidak mudah
untuk kami masuk di situ. Betul. Ya, seperti itu. Pak. Artinya kan prestasi yang sangat luar biasa karena dapat juara 3 Juara 3. desa wisata Nusantara se-Indonesia itu adalah prestasi yang sangat luar biasa. Iya, iya. Untuk orientasi pengembangan Pak Desa, ke depan ini kira-kira bayangan Pak Desa itu, ini kan sudah ada gazebo, Gazebo ya. terus yang kemudian lokasi-lokasi santai. Mungkin bayangan Pak Desa itu pengembangan destinasi wisata ini ke depan mau kayak apa? Pak Desa? Ya. Untuk kedepannya itu, alhamdulillah di beberapa bulan kemarin kami sudah koordinasikan dengan Dinas Pariwisata karena begini Pak, Ya, di wisata Kobra Burana ini punya master plan tersendiri dari Ya. Pemda. betul. Karena perbub yang lagi berjalan ini dari Pemda. Hmm. Ya. Jadi tidak besar sepenuhnya Hmm. untuk kami mengambil alih Ya. untuk membuat satu master plan bagaimana kedepannya hingga bisa ada spot-spot Hmm. yang dimana pengunjung itu bisa tertarik. Betul. Nah, hanya kan kami juga tidak lepas Pak. Kami coba berupaya untuk koordinasi dengan Dinas Pariwisata, apakah kami dari desa bisa membuat satu master plan baru. Nanti mungkin di kesepakatan-kesepakatan yang kami pernah bangun itu, karena begini Pak, seperti di beberapa wisata yang di desa-desa tetangga itu, Hmm. yang dimana mereka bisa membuat satu spot-spot seperti kayak waterboom, Ya. ya. Nah, di sini yang kami lihat ini parkirannya masih agak sedikit butuh perluasan karena dengan banyaknya pengunjung. Betul. Ya, seperti itu Pak. Oke, mungkin yang paling akhir sebetulnya yang kita tahu dari Pak Desa ini lebih ke soal harapan. Harapan-harapannya Pak Desa itu terhadap mungkin pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, Iya, dan pemerintah pusat. Tentu diorientasikan sektor wisata ini kan ikut menopang terus tumbuhnya kan sektor ekonomi masyarakat. ekonomi Karena ini kan masyarakat. kelihatan sekali iya betul. dengan munculnya banyak pengunjung, ekonomi saya lihat tumbuh karena banyak yang berdagang, Iya, banyak betul. yang menjual Iya. UMKM. Hmm, Ya. ya. Itu harapannya itu gimana Pak Desa? Ya, harapannya untuk yang berhubungan dengan Pemerintah pengembangan, Hmm. nah, tentunya kami dari desa ini untuk pemerintah daerah baik pun provinsi Hmm. agar bisa membantu kami dari segi untuk peningkatannya, atau mungkin kalau bisa wisata ini kami ambil alih kembali lah. Ya. Karena kami di desa ini punya dana Hmm. supaya kedepannya mungkin terkait pengembangannya kami tidak terbatas dengan peraturan yang sudah diberlakukan kemarin dari daerah. Ya, Terus seperti itu, Pak. terhadap pemerintah pusat harapannya? Ya, harapannya alhamdulillah kemarin kami sudah dapatkan prestasi itu dari Kementerian Desa. Ya tentunya mungkin bisa untuk memberi satu bantuan yang mungkin lebih-lebihnya itu dari dinas mana saja, tapi tetap kami akan berupaya karena yang ada ini masih sederhana. Tentunya kedepannya itu dari segi kayak pengunjung lokal pengunjung dari Wisata wisata mancanegara. asing, iya, mancanegara mungkin bisa untuk dihadirkan di sini. Iya. Oke. Mungkin saya kira yang paling penting sebetulnya memang lagi-lagi saya sampaikan itu kolaborasi dari semua pihak, karena kita pahami bersama bahwa sektor wisata sebetulnya rata-rata memang kita harus orientasikan untuk tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat di desa. Dan mungkin kita sama-sama kita mengeksplorasi seluruh potensi desa, mengkampanyekan, karena dengan kita datang ke destinasi wisata di desa berarti kita ikut membantu, kita ikut menopang tumbuhnya sektor wisata di daerah kita di Buton Selatan dan Sulawesi Tenggara. Oke,